Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Abbasiyah. Sebelum memulai materi, perkenalkan aku Aska, Aku Rachel, aku Risa. Sekian perkenalan dari kelompok 4, selanjutnya kita akan menjelaskan materi. Selama 5,5 abad lamanya, Daulah Abbasiyah berhasil mengubah Islam menjadi pusat peradaban dunia. Kebudayaan Islam menjadi buah bibir dunia yang banyak diikuti bangsa-bangsa di luar Islam. Berbagai kemajuan menjadi lebih berarti dan universal karena sangat mengedepankan usaha, perkembangan pola pikir dan akhlak manusia yang berlandaskan ajaran Islam. Apa aja sih kemajuan peradaban Abbasiyah? Nah, kemajuan peradaban Abbasiyah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, manajemen administrasi negara, yang kedua, pengembangan disiplin ilmu-ilmu, yang ketiga, politik dan pertahanan, yang keempat, perekonomian, seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian, dan yang kelima, kesenian dan budaya. Yang pertama ada manajemen administrasi negara. Usaha membangun peradaban Islam dimulai dengan perluasan wilayah kekuasaan yang diikuti oleh penerbitan administrasi negara. Sistem penerbitan administrasi ini telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab dan diragamkan oleh sistem Daulah Abbasiyah dengan mengadopsi sistem administrasi politik Persia dan Turki. Berikut ini sistem administrasi yang diterapkan. Yang pertama Perdana Menteri atau Wazir, yang kedua ada Amir al-Umaro atau Kepala Amir tertinggi, yang ketiga ada Tabei, gelar turun-temurun bangsawan Turki di bawah seorang raja. Yang keempat ada penunjukan Rais Al-Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Dewan Al-Kitabah atau Sekretariat Negara. Yang kelima ada penunjukan jabatan pemerintahan desa atau Korea oleh pusat yang dipimpin kepala desa atau Syekhul Korea. Yang keenam ada pengadaan lembaga tinggi Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. Yang kedua, pengembangan disiplin ilmu-ilmu. Periode awal kekuasaan menjadi masa-masa indah dunia intelektualitas Islam. Banyak Khalifah Abbasiyah menaruh kecintaan dan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak jarang, para khalifah banyak mengeluarkan hartanya untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana pengembangan berbagai disiplin ilmu. Sebut saja Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang berjasa dalam mempersiapkan landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki jasa yang besar dalam pengembangan budaya intelektual para ulama dan cendekiawan Islam dengan mendirikan pusat penelitian Islam pertama, Baitul Hikmah. Institusi Baitul Hikmah merupakan pusat studi dan kajian ilmu pengetahuan. Dengan adanya institusi tersebut, para ulama dan ilmuwan diberikan kebebasan dan akses ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa dan budaya yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelahnya Khalifah Al-Ma'mun, putra Harun ar-Rasyid, yang berhasil memajukan budaya intelektual Islam dan mengenalkannya kepada dunia. Budaya pengembangan ilmu pengetahuan tersebut tetap berjalan dengan baik, bahkan ketika pemerintah Abbasiyah banyak dipengaruhi kekuatan lain dan munculnya daulah-daulah kecil di bawah Abbasiyah. Hal tersebut terjadi karena sokongan negara demi kemaslahatan yang kuat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Abbasiyah mampu berkembang dalam berbagai bidang, baik agama maupun umum, seperti kedokteran, filsafat, botani, astronomi, matematika, hadis, kalam, dan usul fikih. Banyak dari hasil karya ilmuwan Islam yang dijadikan rujukan hingga saat ini. Sebut saja Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat, Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan astronomi, Ibnu Rushd dalam ilmu filsafat, dan masih banyak lagi. Faktor penyebab pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah adalah 1. Akulturasi serta asimilasi kultur dan bahasa dengan bangsa lainnya yang melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan karakter Islam. 2. Upaya penerjemahan atau translasi berbagai informasi dan ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. 3. Berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat kajian terbesar. 4. Berdirinya Majelis Munazarah. Yang ketiga, politik dan pertahanan. Sebagai daulah yang menjunjung tinggi adab keislaman dan usaha pengembangan ilmu pengetahuan, Abbasiyah lebih memilih berdamai dengan negara lain yang memiliki visi yang sama. Terdapat 4 periode besar kekuasaan
yang ikut mewarnai corak perpolitikan dan kemiliteran Abbasiyah. Yang pertama, periode Persia I dari 750 sampai 847 Masehi. Khalifah berperan aktif mengatur taktik dan strategi militer serta politik untuk membangun landasan pemerintahan yang solid dan militer yang kuat. 2. Periode Turki I dari 847 sampai 946 Masehi sangat dipengaruhi oleh kekuatan militer para budak Turki yang terkenal memiliki fisik dan ketahanan yang bagus. 3. Periode Persia II dari 946 sampai 1094 Masehi, munculnya kekuatan militer Persia baru dari Bani Buwayhi yang bermazhab Syiah. 4. Periode Turki II dari 1094 sampai 1258 Masehi. Sistem pertahanan Abbasiyah diperkuat militer Bani Saljuk yang terkenal berpengalaman di medan stepa dan pegunungan. Yang kelima, kesenian dan budaya. Pendirian kota Baghdad yang indah, geliat kesenian, produk kebudayaan, dan kesusastraan menjadi primadona baru dalam dunia hiburan saat itu. Dampak dari asimilasi antar bangsa dan budaya melahirkan banyak hal yang berhubungan dengan seni dan sastra. Khalifah Abbasiyah sangat menggemari bangunan indah karena bangunan megah menjadi bukti real peradaban yang dibangun olehnya. Para khalifah sadar akan kebiasaan tersebut sehingga mereka saling berlomba-lomba. Khalifah berani mengundang arsitek-arsitek terkenal dari Persia, Yunani, India, dan Bizantium untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Contoh kota yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah dengan teknik tata kota dan seni yang tinggi adalah Baghdad dan Samarra. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah orang yang memindahkan ibu kota Abbasiyah ke Baghdad pada tahun 763 Masehi. Kota Baghdad dibangun seindah mungkin dengan bentuk bundar dan dikelilingi tembok besar dan tinggi sebanyak 2 lapis. Oke, penjelasan materi dari kelompok 4 udah selesai nih. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.